بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما أما بعد jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat melanjutkan kajian kita kitab Al-Fiqhus Syafi'i lil Mubtadi'in, yaitu fikih pemula untuk mazhab Syafi'i. Kita akan lanjutkan pembahasan babun najasah, bab tentang najis. Setelah kita menjelaskan tentang macam-macam air, bahwa air itu terbagi menjadi 3, air yang suci dan mensucikan, kemudian air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, dan air yang najis, itu yang ketiga. Berikutnya babun najasah, bab mengenal tentang najis. An-najasatu diddut taharati, najis itu lawan dari suci. Jadi bukan lawan dari bersih, tapi lawan dari suci. Ya, kalau kotor baru lawannya bersih. Karena tidak semua hal-hal yang dianggap kotor itu najis. Ya. Dan kita, ya, kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah najis ini. Dan najis ini tentu harus ditetapkan berdasarkan dalil. Kalau kotor mungkin bisa saja itu ditetapkan oleh diri masing-masing yang menganggap kotor. Ada yang menganggap kotor, ada yang tidak menganggap kotor. Tapi kalau najis mesti disepakati bahwa najis itu adalah benda yang kotor. Wahia naw'ani, najis itu terbagi menjadi 2. Najasatun hakikiyatun aw ainiyah, yaitu najis hakiki atau najis aini. Najis memang benda itu adalah ada bendanya, kita dapat melihatnya, ya, dan itu dinyatakan najis. Wa hiya kullu mustaqdharin yamna'u min sihhatis salah, yaitu semua hal yang kotor yang mencegah seseorang, ya, atau mencegah sahnya solat. Kalau hal itu ada pada diri seseorang, maka solatnya tidak sah. Kaddam, seperti darah, wal baul, kencing, wahia an najasa al ainiyah, ya, inilah yang disebut dengan najis aini atau najis hakiki. La tatuhuru bihalin minal ahwal, ya, najis seperti ini tidak akan bisa menjadi suci bagaimanapun, ya. Kalau dia sudah dinyatakan najis, ya sudah najis untuk selamanya dan tidak bisa berubah menjadi suci. Kemudian yang kedua, najasah hukmiyah, najis secara hukum, ya, bukan secara bendahnya najis. Wahia amrun i'tibari, ini adalah perkara yang tidak nampak, ya. Yaqumu bil a'dha, ya, terjadi pada anggota badan. Yamna'u min sihhatis salah, ya, mencegah
sahnya salat kalau najasa hukmi ini terjadi pada anggota badan kita. Wahia nawaqidul wudu, ya, najis hukmi ini adalah semua pembatal-pembatal wudu. Itu yang disebut dengan najis hukmi. Wa mujibatul ghusli, dan semua hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi wajib, ya. Wa tathuru bil wudu awil ghusl, ya, dan ini bisa berubah menjadi suci dengan berwudu atau mandi. Ya, berwudu dengan mandi. Ketika najis hukmi ini terjadi pada diri kita, ya, bisa disucikan dengan cara, ya, berwudu atau dengan cara mandi, atau bahasa lainnya sebetulnya adalah hadas. Hadas. Kalau hadas kecil dibersihkan dengan berwudu, kalau hadas besar dibersihkan dengan mandi. Namun di sini diistilahkan dengan najis hukmi, ya, yaitu hadas. Kemudian wal a'yanu imma jamadun wa imma hayawanun wa imma sawail, ya. Jamad atau al-a'yan, ya, najis ain ini, yang najis yang pertama ini bisa dalam bentuk benda padat atau benda mati, wa imma hayawan, bisa dalam bentuk hewan, wa imma sawail, atau bisa dalam bentuk yang cair, ya. Jadi najis aini tadi, najis yang pertama itu ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya hewan, ya, hewan. Fa ammal jamadu kulluhu tahir, adapun semua benda-benda padat yang ada, hukum asalnya adalah suci semua. Nah, kemudian wa huwa ma laisa bi hayawan wala juz'an minal hayawan wala kharaja min hayawan. Yang dimaksud dengan benda padat ini adalah yang bukan hewan, bukan juga bagian dari hewan, dan bukan keluar dari hewan, ya. Ini yang disebut dengan al-jamad, ya, benda padat. Kemudian wa ammal hayawan was sawail fa ba'duha najis, ya, adapun hewan dan juga sebagian benda-benda cair ini sebagiannya najis, wa aksaruha tahir, dan kebanyakannya suci. Ya, ini membahas tentang sesuatu yang di luar dari badan seseorang, ya. Kemudian wa ahammu anwa'in najasat hiya, ya. Najis ahammu yang paling penting, ya, untuk kita ketahui dari macam-macam najis adalah sebagai berikut. Pertama, baulul insan wa ghaituhu, kencing manusia dan kotorannya, buang air besarnya. Wa baulul hayawani wa farasuhu, ya, begitu juga kencing hewan dan kotoran hewan, ya. Ini jenis najis yang pertama. Baulul adami najisun, ya, kencing manusia itu najis. Lianna Arabiyan bala fil masjid, dalilnya bahwa ada pernah Arab Badui dia kencing di masjid, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabbu alaihi dhanuban min ma'in, ya, hendaklah kalian menyiram satu ember dari air, ya, bekas kencing dari Arab Badui di masjid. Ai li tathhiri mahallin najasah, ya. Maksud daripada Nabi SAW disiram itu tujuannya adalah supaya tempat najis itu menjadi bersih, ya. Wal ghaitu asyaddu najasa minal baul, ya, adapun kotoran manusia, ya, tentu itu lebih najis daripada kencing. Jadi ini namanya kias aulawi. Kalau saja, ya, kencing najis apalagi kotorannya, ya. Wa minal hayawani kadzalik, ya, begitupun dengan hewan, ya, kencing hewan. Jadi mazhab Syafi'i itu
tidak membedakan antara hewan yang dimakan dagingnya dengan yang tidak dimakan dagingnya. Ya, semuanya kotoran hewan najis. Ya, ini resikonya ketika kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu akan dijual. Tak boleh dijual kalau dihukumi najis. Jadi harus kalau ada kotoran ayam, kotoran kambing, ya kotoran sapi, jadi pupuk kandang nggak boleh dijual. Hukumnya najis. Ya. Kalau dalam mazhab Hambali dibedakan antara hewan yang dimakan dagingnya dengan yang tidak dimakan dagingnya. Kalau dimakan dagingnya maka kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Namun kalau haram dimakan dagingnya barulah kotorannya najis. Dalilnya Nabi SAW pernah memerintahkan kepada orang yang sakit demam di Madinah untuk minum air kencing onta. Ya, ketika dia diminum berarti dia tidak najis. Karena kalau dia dihukumi najis, haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah, oleh karenanya seperti bangkai itu haram dikonsumsi karena dihukumi najis ketika dia sudah menjadi bangkai. Kemudian berikutnya amal mani, adapun mani faminal adami tahirun. Kalau maninya manusia itu suci. Li'annahu aslu khilqatil insan, karena ini asal penciptaan manusia. Ya, dan manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan ya anak cucu Adam, manusia. Sehingga manusia itu dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati dia suci. Dia suci. Artinya kalau kita pegang dia enggak masalah pada diri kita ya. Nah, kalau manusia dianggap bangkai najis nggak bisa dipegang gitu ya, nah, seperti ya binatang yang lainnya. Nah, illa idza ikhtalata bil baul, kecuali jika najis itu mani itu bercampur dengan kencing, ya tentu dia najis dikarenakan kencing itu ya. Tapi kalau mani itu sendiri murni mani maka dia tidak najis. Au rutubatul farj, atau dia bercampur dengan mazi itu ya lain daripada mani ya. Atau di sini rutubatul farj itu adalah yang basah pada kemaluan ya. Wa amma fi ghairil adami fanajisun minal kalbi wal khinzir qat'an ya. Adapun selain manusia ya maka najis kalau dari anjing dan babi ya, maninya anjing, maninya babi ini najis. Wa amma ghairuhuma fahuwa tahirun fil asah. Adapun selain daripada anjing dan babi dari hewan maka dia suci ya. Ini pendapat yang paling kuat indal muhaqqiqin wal aktsarin ya. Ini menurut mayoritas para ulama. Contoh mani ayam atau mani kambing dan yang lainnya, maka ini dianggap suci oleh mayoritas para ulama. Ini terkait masalah mani. Kemudian wa yulhaqu bil baul al qai ya, dan diikutkan hukumnya dengan kencing al qai, muntah. Wa huwal khariju minal maidah, yaitu muntah yang keluar dari dalam perut ya, ilal fam ya, lewat mulut ya, lewat mulut. Wa illam yataghayyar, walaupun ya muntah itu belum lagi berubah ya. Kadang-kadang kalau muntah kalau baru masuk keluar kan belum berubah dia ya, belum, rasanya juga masih sama. Beda kalau sudah lama ya, biasanya agak kecut atau pahit gitu ya. Wal ma'us sa'il min famin naim ya. Berikutnya juga dihukumi najis air yang keluar dari
mulut orang yang tidur, air liur. Idza kana mutaghayyiran, apabila dia sudah berubah baunya. Ya, kalau air liur biasa kan belum berubah baunya. Ya, ini kalau sudah berubah baunya. Nah, fanajisun, maka juga dianggap najis dalam mazhab Syafi'i. Fa illam yatukum mutaghayyiran fa huwa tahir. Kalau dia belum berubah, maka dia tetap suci. Ya, belum berubah baunya. Jadi masih kalau air liur kita enggak tidur gitu kan keluar, ya tentu kalaupun berbau, ya dia tidak setajam yang air liur ketika tidur gitu. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ya, muntah ya. Baik. Wa yulhaqu bil bauli al-mazi, juga disamakan hukumnya dengan kencing, yaitu mazi. Mazi. Apa itu mazi? Ma'un abyad raqid yakhruju inda taharruki syahwah. Air yang putih, bening ya, kental, keluar ketika seseorang syahwat, ya, bernafsu, ya. Au tazakkuril jima, atau ketika orang itu mengingat-ingat jima gitu. Menghayal-hayal. Yakhruju bila tadaffuq, dia keluar tanpa ada tadaffuq itu loncat gitu ya. Ya, tidak ada dorongan. Jadi keluarnya alami keluarnya. Itu untuk membedakan antara mani dengan mazi. Ya, karena mani ini keluarnya dia loncat keluar, ada dorongan dari dalam. Baik. Wa huwa najisun li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliin radhiyallahu anhu bi ghasli dzakari wal wudu minhu wal wudu. Ya. Ini najis berdasarkan perintah Nabi SAW kepada Ali untuk mencuci kemaluannya dan berwudu setelah keluar mazinya. Jadi Ali radhiyallahu anhu itu pernah menyatakan kuntu rajulan mazza'an, aku itu orang yang suka keluar mazi, ya. Tapi saya malu, ya, nanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan putrinya di sisiku, ya. Jadi putrinya istriku gitu, enggak enak saya nanya. Akhirnya dia utus orang lain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi SAW mengatakan igsil zakaraka wa tawadda. Ya, cucilah kemaluanmu lalu berwuduklah. Ketika kemaluan diperintahkan untuk dicuci, berarti itu najis. Sekiranya hanya membatalkan wudu, tak perlu dicuci, cukup berwuduk. Namun karena Nabi perintahkan untuk dicuci, dari situlah para ulama mengatakan berarti itu najis, tidak boleh ya ada sisanya pada kemaluan ataupun pada kain, ya. Dan karena sulit untuk dicuci kain itu kalau kena mazi, maka tidak perlu dibuka lalu disiram air. Cukup ambil air, basahi yang basah itu. Jadi kalau basah di celana, ambil air tetesi di situ. Kalau sudah basah diliputi oleh air, maka sudah dianggap suci. Itu cara membersihkan mazi. Ya, karena kalau harus dibuka celana repot lagi pasangnya, ya kan? Wa kadzalika al-wadi. Begitu juga wadi. Wadi ini dianggap najis juga. Apa itu wadi? Ma'un abyad kadirun sahin. Air yang berwarna putih keruh kental, ya. Yakhruju aqibal baul, biasanya keluar setelah orang kencing. Kalau kencing kan air biasa gitu. Kalau ini kental. Jadi pas terakhir habis kencing keluar semua, lalu ada lagi berikutnya air yang agak kental keluar, ya, berwarna putih, agak keruh. Au inda hamli syai'in tsaqil, ini juga kadang keluar setelah seseorang angkat-angkat berat, ya. Fa ya'khudhu hukmal baul, ini juga sama hukumnya dengan kencing. Jadi ada beberapa hal yang keluar dari kemaluan manusia, ya, yang disamakan dengan kencing, ya. Jadi semua yang keluar dari bagian depan kita ini semuanya najis kecuali mani. Kecuali mani. Mani dia tidak najis, namun dia hadas. Hadasnya hadas besar. Kalau mani keluar
maka terjadilah hadas besar pada diri kita, wajib mandi. Tapi kain kita yang terkena mani, kalau sekiranya enggak dicuci enggak apa-apa, masih boleh dipakai untuk sholat, karena benda dari najis mani itu tidak najis. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah beliau terdapat pada sarungnya bekas-bekas mani. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, karena sudah kering, di sarung Nabi itu dikerok dengan kukunya, ya, dan tak dicuci, dibiarkan saja begitu. Ini menunjukkan berarti mani tidak wajib dicuci pada kain yang terkena mani, ya. Masih bisa untuk dipakai untuk sholat karena dia tidak najis. Nah, kemudian berikutnya, ya, yang berbeda di sini dengan mazhab Hambali itu tadi seperti air liur itu dianggap najis dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Ada kesamaan dengan kencing. Mana kesamaannya? Sama-sama sudah masuk ke dalam tubuh, cuma beda jalur keluarnya saja, beda jalur keluarnya. Nah, karena sudah masuk ke dalam maka sudah dianggap najis. Makanya muntah walaupun belum berubah, kalau sudah masuk ke dalam naik lagi ke atas, ini dihukumi najis. Itu sisi pendalilannya di situ. Secara dalil nas enggak ada, tapi dia menggunakan kias, mengkiaskan dengan kencing tadi. Orang kalau kencing biasa baru minum gitu, habis itu mau kencing gitu kan, ya, mungkin air itu belum lama dalam tubuh kita, kemudian keluar. Dan orang kalau banyak minum biasanya kencingnya bening aja, ya, bening hampir sama dengan air. Nah, kemudian yang kedua, ad-damus sa'il, ya, darah yang mengalir. Darah yang mengalir artinya darah yang keluar dari tubuh baik manusia ataupun hewan, yang keluar mengalir, bukan yang tersisa di dalam kulit. Contoh kalau sembeli kambing gitu, habis dikuliti, sekiranya dagingnya itu langsung diambil, udah langsung dibakar, dimakan, ya, itu tidak mengapa. Tapi kan masih ada sisa-sisa darah lagi. Coba kalau dicuci kan merah jadinya kan. Darah itu tidak dianggap, bukan itu yang dimaksud dengan darah yang karena ini darah yang tinggal di dalam urat-urat hewan atau di dalam daging, itu tidak najis, bukan itu yang dimaksud. Nah, ad-damus sa'il najisun, ya, darah yang mengalir itu hukumnya najis. Sawa'un akana minal insan, ya, sama saja itu darah dari manusia, atau minal hayawan, atau darah dari hewan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, audaman maspuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, sesungguhnya dia najis. Jadi daging babi itu najis, ya. Kalau yang lainnya, ya, darahnya yang keluar, ya, ketika disembelih keluar, muncrat keluar, ini hukumnya najis. Dan kadang-kadang ada orang, ya, dia ambil darah yang ketika menyembelih hewan itu, darahnya itu diambil, ya, dan dibekukan, nanti dia dimakan, ya. Dan sering, ya, kalau di sini di pasar, ya, orang kalau nyembelih ayam itu diambil, ya, darahnya itu diambil gitu, habis itu dicampur dengan tajuruk atau apa gitu, lalu dimasukin di kantong, entah diapakan. Nanti katanya kalau habis dimasak itu darahnya dimasukin ke dalam kuahnya, kemudian diaduk, itu kuahnya jadi rasanya enak katanya. Padahal itu kan darah itu najis, ya, karena najis makanya Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wali an-nadam kal bauli yahmilul jarathim, ya. Kemudian ini secara nas, kemudian secara kias, li an-nadam kal baul, darah itu seperti kencing, yahmilul jarathim, dia membawa banyak kuman, ya. Wa ammad dam al qalil, adapun darah yang sedikit, ghair al masfuh, ya, ghair al masfuh, fa innahu najisun lakin yu'fa anhu. Adapun darah yang sedikit yang dia tidak mengalir, maka sesungguhnya najis juga, karena memang asalnya dari darah.
lakinnahu yu'fa anhu, tapi ini dimaafkan, dimaafkan. Ya, bahkan darah yang sedikit yang mengalir tapi cuma sedikit, ya. Contoh seseorang kalau luka, kan luka biasa luka kena kain kita, tapi kan cuma sedikit nggak banyak. Ya, maka ini pun sesungguhnya hukum asalnya najis, namun dimaafkan, dimaafkan karena sedikit. Wa yustasna min najasatid dam, dan dikecualikan dari najisnya darah. Ya, intinya secara umum darah itu najis kecuali al-kabid wa tihal, yaitu daging kabid ini hati dan limpa. Hati dan limpa di dalam tubuh kita sesungguhnya itu adalah merupakan bagian dari darah, karena berbeda dia dengan daging kan, ya beda ininya. Sesungguhnya asalnya dia itu dari darah yang menjadi padat gitu, menggumpal. Ya. Fa innahu madamani mutajammidani. Sesungguhnya itu adalah asalnya darah yang menggumpal. Wasara udwaini mutamayyizaini fil jismi. Lalu kemudian menjadi dua anggota tubuh, organ tubuh yang terpisah dari yang lain di tubuh kita. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan untuk kita makan bangkai, dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan. Wa ammal maitatani, adapun dua bangkai, falhut wal jarad. Al-hut ini adalah binatang air, binatang yang hidup di air. Wal jarad ini adalah belalang. Ya, belalang kalau ditangkap ya nggak usah disembelih. Ya, dia biarkan saja ditangkap. Biasanya orang dimasukin ke dalam botol-botol gini, ya, mati nanti lama-lama. Ya ini mati bangkai dia, nggak apa-apa bangkai, tetap boleh dimakan. Kemudian wa ammad damani, adapun dua darah, fal kabid wa tihal, yaitu ya hati dan limpa. Nah, jadi sudah dijelaskan ya, makanya ya kalau ada hati sapi boleh dimakan ya, walaupun rasanya berbeda dengan dagingnya. Dan darah yang keluar dari leher kalau disembelih, hewan disembelih, nanti lama-lama kalau dia kering, dia akan padat seperti hati. Kalau dia digoreng atau dimasak gitu, dia rasanya persis sama dengan hati itu. Ya. Jadi karena memang hati yang jadi organ tubuh itu memang asalnya dari darah. Nah, wa yulhaqu bidam fin najasati al-qayh fa innahu najis. Lalu kemudian ya diikutkan hukumnya dengan darah, yaitu qayh. Qayh itu nanah. Nanah itu asalnya dari apa? Darah itu ya, darah putih ya. Ya, nanah itu. Ya. Fa innahu najisun, maka nanah juga najis. Wa kadzalika ma'ul quruh in kana mutaghayyiran. Begitupun air dari luka. Kan luka itu biasa berair ya. Itu juga dianggap najis. Namun kalau sedikit ya dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan. Kalau banyak maka dia najis. Contoh kalau banyak itu mungkin orang kalau bisulan gitu ya, akan banyak itu keluar ya, apalagi bercampur dengan darah. Nah, dan ya nanah ini ya termasuk bagian daripada karena buruknya nanah itu nanti kelak pada hari kiamat ya akan dijadikan sebagai minuman penghuni neraka. Minuman penghuni neraka. Bahkan ada di antara para ulama yang menafsirkan wailun, neraka wail itu adalah lembah di tengah-tengah neraka jahanam. Lembah di tengah-tengah neraka jahanam yang lembah itu dialiri oleh nana-nana penghuni neraka. Ya. Lalu kemudian ketika dia berkumpul banyak akan diambil, dijadikan ya minuman daripada penghuni neraka. Jadi itu yang disebutkan dalam surah Al-Haqqah. Jadi wala ta'amun illa min ghislin. Nah, di dalam neraka tidak ada makanan kecuali
nanah. Wal iyazubillah. Tentu nanah itu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor. Nah, ini yang dikiaskan dengan darah. Berikutnya adalah al-maitatu, bangkai. Ya, bangkai juga najis. Ya. Apa itu? Kullu maitatin najisa, semua bangkai itu najis. Ya. Wahia kullu hayawanin mata bighairi zakatin syar'iyyah. Ya. Dan itu adalah semua hewan yang mati, ya, tanpa disembeli dengan cara yang syar'i. Ya, walaupun disembeli kalau tidak dengan cara yang syar'i tetap dikategorikan bangkai. Ya, apalagi kalau memang mati tanpa disembeli. Dan ada orang-orang yang membunuh binatang untuk dimakan tidak disembeli, entah digobuk-gobukin saja gitu kan. Maka dia kategorinya najis. Sawa'un kana tahira am la, ya, sama saja hewan itu hewan yang suci ataupun hewan yang najis. Jadi memang ada hewan yang dalam hidupnya saja, hidup saja hewan itu sudah dihukumi najis, seperti anjing dan babi. Ini dalam keadaan hidup saja dia sudah dihukumi najis. Adapun hewan yang suci seperti ayam, ya, kambing, ini hewan suci. Tapi kalau dia mati tak disembeli dengan cara yang syar'i, maka berubah hukumnya menjadi najis. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Wa yakunu sya'ruha wa sufuha najisan aidan. Ya, disebutkan di sini, dan bulunya juga, ya, bulunya, ya, bulu itu ada dua. Bulu yang ini seperti bulu ayam, kan bulu ayam beda ya. Nah, kemudian suf itu kalau seperti bulu kambing, ya, kan ada kambing yang bulunya banyak, itu namanya suf, ya, disebut suf. Najisan aidan, itu juga najis. Wa kadza al-labanu fi dhil isyatil maitah, begitu juga susu, ya, yang ada di dalam, ya, kantong susu hewan yang bangkai. Ya, mungkin ada sapi yang lagi, ya, menyusui anaknya tapi tiba-tiba mati, kan masih ada airnya itu. Kalau diperas-peras gimana itu, habis diminum. Ini sudah dianggap bangkai karena aslinya atau hewannya sudah najis, bangkai, maka semua yang tersisa padanya pun jadi bangkai. Nah, kemudian wa yustasna min najasatil maita, dan dikecualikan dari najis bangkai ini adalah maitatul adami, yaitu bangkai manusia. Kalau bangkai manusia nggak bilang kita bangkai, ya, kita bilang mayat, ya, mayat manusia. Tapi kan dia juga pernah ada ruhnya, kemudian keluar ruhnya, meninggalkan jasadnya, dia mati juga, ya, tapi tetap manusia itu dianggap suci. Wa jazauhu, ya, juga semua anggota badan manusia suci. Fa innaha tahirah. Lianna Allah Ta'ala karrama al-insan fahuwa tahirun hayyan wa mayyitan. Karena Allah memuliakan manusia, maka manusia itu suci dalam keadaan hidup ataupun mati. Makanya kalau kita salaman dengan orang non muslim, enggak usah habis itu cuci tangan, enggak usah. Beda dengan orang yang ada juga itu kelompok tertentu, tubuh kita ini dianggap najis. Jadi kalau kita masuk ke masjidnya, dilaplah masjidnya itu. Ya, kalau bisa mutar-mutarlah dari depan ke belakang, dari belakang ke depan gitu kan. Maka pusing dia itu bersihkan masjidnya, ya, karena dia anggap kita ini najis. Najis, padahal manusia ini suci, ya, baik muslim atau non muslim, suci dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Namun Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ya, najis di sini bukan najis aini, bukan najis jasadnya, tapi najis akidahnya. Ya, najis akidahnya karena akidahnya musyrik gitu. Tapi, ya, badannya suci. Buktinya Nabi SAW hidup bersama dengan Abu Thalib, musyrik,
ya kan? Musyrik bersama dengan Abu Thalib. Enggak, Nabi mengatakan jangan sentuh-sentuh saya ya, kamu ini najis gitu. Enggak, ya. Jadi boleh saja seseorang itu bersalaman dengan non muslim ya, dan sentuhan dari non muslim itu tidak najis. Kemudian wa yustasna min najasatil maitah, dan juga dikecualikan dari najisnya bangkai as-samak, ikan, wasairu hayawanatil bahar, dan semua hewan yang hidup di laut, allati la ta'ishu illa fil ma, yang mana dia tidak hidup kecuali di air. Jadi kalau dia naik ke darat enggak bisa dia hidup lama di darat. Nah, wa yulhaqu bidzalika, dan diikutkan juga hukumnya dengan itu kullu ma la nafsalah sa'il, yaitu semua hewan yang tidak ada darahnya mengalir. Tidak ada darahnya mengalir. Ya. Contoh semut. Semut kan enggak ada darahnya, lebah enggak ada darahnya. Kemudian lalat ya, enggak ada darahnya. Kemudian al-baud, di sini nyamuk, disebut nyamuk. Nyamuk itu darah manusia ya. Jadi kalau nyamuk enggak gigit orang ya enggak ada darahnya. Nah, wa ghairi zalika, dan yang lainnya dari hewan-hewan yang tidak ada darahnya secara asal itu bangkainya tidak najis. Nah, ini terkait dengan bangkai. Nah, oleh karenanya nyamuk lalat ini kalau dia masuk ke dalam minuman kita, mestinya kalau dia bangkai itu minuman kita jadi najis. Tapi justru Nabi SAW mengatakan kalau ada lalat masuk ke dalam minumanmu, maka dicelupkan sekalian ke dalam, karena salah satu di antara sayapnya itu membawa penyakit, sebelahnya adalah penawarnya. Jadi sekalian dicelup, entah yang mana yang turun, kan nggak tahu kita di mana sayap yang mana yang ada penyakitnya, sayap yang mana yang penawarnya. Jadi sekalian dicelup kemudian dibuang. Kalau orang jijik itu urusan pribadi ya. Kalau satu gelas mudahlah kita buang. Kalau satu ember ya kan mau dijual pula kan, aduh rugi besar kalau kita tumpah kan. Satu lalat masuk ke dalam gitu. Jadi ya itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang keempat, al-munfasil minal hayawan hala hayatihi, yang terputus dari anggota tubuh hewan dalam keadaan hewan itu masih hidup. Contoh kalau ayam gitu, terputus kakinya gitu, pahanya, entah kelindas mobil gitu kan ya. Jadi ayamnya masih hidup, tapi ya salah satu di antara bagian tubuhnya sudah terlepas. Maka yang terlepas ini walaupun masih hangat-hangat, ya jangan bilang sayang lah ini yang langsung aja kita sate kan, nggak boleh. Ini sudah dianggap bangkai. Sudah dianggap bangkai. Maka Nabi SAW mengatakan makuti aminal hayyi fahuwa maita. Apa yang terputus dari hewan yang hidup, maka dihukum yang terputus itu maita, bangkai. Maka disebutkan di sini kullu juz'in infasala minal hayawan hala hayati fa innahu najis. Semua anggota tubuh dari hewan yang terputus ya dalam keadaan hewannya masih hidup, fa innahu najis, maka sesungguhnya itu sudah najis. Li'annahu kal maita, karena hukumnya sama dengan bangkai. Wa yustatna min dzalika labanul hayawan al ma'kul al lahmi, ya, dan dikecualikan dari itu adalah laban, ya, susu hewan yang dimakan dagingnya, ya, maka masih boleh diambil susunya. Itu kan terpisah dari hewannya kan, susunya gitu. Li'annahu lamaduhu kalahmihi, karena susu itu hukumnya sama dengan dagingnya. Wa yustatna aidan sya'rul hayawan warishuhu wasufuhu, ya, dan kecualikan juga, ya, bulu hewan. Kalau hewannya masih hidup, diambil bulunya, maka bulunya itu dianggap suci, ya, walaupun dia diputus dari hewannya yang masih hidup, ya. Warishuhu wasufuhu, ya, semua, ya, bulunya, ya, baik itu yang berbentuk bulu ayam gitu ataupun bentuk bulu kambing, ya, maka itu tidak najis kalau diambil dalam keadaan hewannya masih hidup.
Wa idza kana ma'kulul lahmi ya liqauli ta'ala ya. Ya idza kana ma'kulul lahmi, kalau hewan itu dimakan dagingnya. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin ya. Suf, bulu-bulu hewan ya, kemudian juga ya bulu-bulunya itu asasan, itu bisa dijadikan sebagai ya perabot ya. Wa mata'an, dan alat untuk bersenang-senang, ilahin ya seterusnya. Jadi boleh ya. Yang biasanya bulu-bulu kambing ini, bulu domba itu bisa dijadikan kain ya. Orang biasa pakai jaket yang terbuat dari bulu-bulu domba itu. Nah, wa amma labanul hayawani ghairi ma'kulil lahmi fa innahu najis. Adapun ya susu hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka itu najis ya, diikutkan sama dengan dagingnya. Tapi kalau yang dimakan dagingnya, maka susunya juga semuanya suci. Berikutnya as-sawail al-muskirah. Bagian kelima, ya, dari antara benda-benda yang najis adalah cairan yang memabukkan. Semua cairan yang memabukkan. As-sawail al-muskirah najisatun. Ya, semua cairan-cairan yang memabukkan najis bijami'i anwa'iha, semua jenisnya. Ya, masuklah nanti di sini alkohol ya. Alkohol. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, sesungguhnya khamar, kemudian berjudi, lalu kemudian yang mengundi nasib ya, itu rijsun. Itu adalah rijsun. Rijsun itu artinya keji. Keji itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Nah, min amali syaitan, bagian dari perbuatan syaitan. Lanjut ayatnya, fajtanibu, maka jauhi semua perbuatan-perbuatan itu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi mengatakan, kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu namanya khamar. Wa kullu khamrin haram, dan semua khamar itu adalah haram. Illa annal khamra tathuru bit tahlil, kecuali khamar ya, itu bisa berubah menjadi suci kalau berubah bentuk ya. Binqilabiha khallan, seperti dia berubah menjadi cuka ya, karena khamar dulu, yang dimaksud dengan khamar dulu itu adalah fermentasi air air anggur ya. Anggur diambil airnya, diperas, kemudian difermentasi ya, didiamkan beberapa hari, maka ya akan menjadi khamar. Ataupun mungkin dari kurma itu kalau direndam itu maksimalnya 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam masih boleh diminum. Lebih dari itu maka haram diminum, karena dia sudah hampir menjadi khamar ya. Jadi kami rutin gitu, kalau malam kami rendam kurma gitu, kalau pagi diminum gitu. Kalau masih pagi itu manis rasanya ya, manis. Dan kurma ini kalau direndam dia larut ya, dagingnya itu menghilang ya, itulah yang menjadikan dia manis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan suka minum yang manis. Maka para ulama menafsirkan, apa kira-kira yang Nabi buat dahulu minuman kemudian manis? Enggak mungkin buat teh kan? Buat kopi enggak ada. Maka para ulama menafsirkan berarti yang dibuat oleh Nabi adalah nabiz. Nah, nabiz yaitu merendam kurma, karena Nabi suka minuman manis yang dingin ya, tapi dingin enggak pakai es lah, dingin maksudnya dingin biasa gitu ya. Dan ada beberapa makanan-makanan yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi suka makan labu.
labu kuning itu sangat disenangi oleh Nabi SAW, sehingga Anas mengatakan, ya pernah saya makan sama Nabi itu cari itu labunya itu, dicari labunya. Akhirnya kata Anas, akhirnya aku kumpulkan labu-labu itu di depan Nabi SAW, karena dia makan di nampan gitu ya. Dan Nabi makan dengan lahapnya. Setelah itu, ya kata Anas, setelah saya tahu Nabi itu suka labu, maka hampir setiap saya suruh buat makanan mesti ada campuran labunya. Ya. Dan terakhir anak saya itu pernah sakit perutnya, terapinya itu makanlah labu. Ya, jadi labu disuruh makan labu yang digodok itu. Ya, itu untuk membersihkan, katanya usus-usus itu bagus dengan labu. Jadi itu diantara berarti Nabi SAW menyukai sesuatu karena memang ada khasiatnya. Nah, jadi ini cairan yang memabukkan ini dianggap khamar ya, dianggap khamar. Jadi dikiaskan kepada khamar. Nah, maka ya dalam mazhab Syafi'i alkohol ini najis. Jadi kalau dicampur dengan minyak wangi, ya, jadi nggak boleh dipakai. Ya, karena menjadi najis pakaian itu dalam mazhab Syafi'i. Namun sebagian para ulama menghukumi khamar ini tidak najis. Dia hanya haram dikonsumsi. Tapi kalau sekiranya tersentuh pakaian, dia tidak najis. Ya, karena dalam ayat ini itu disamakan hukumnya dengan judi. Judi itu apanya yang najis? Ya kan? Apanya yang najis? Judi itu. Judi ini nggak ada bendanya atau kartunya itu yang kalau dipegang najis, kan nggak ada yang mengatakan begitu. Juga ketika khamar itu diharamkan, para sahabat membuangnya bukan di belakang rumah, dia buang di jalan-jalan. Ya, sebagai tanda. Jadi pemainnya ini rumah berderet gitu, jalan di depan ini. Dibuang khamarnya di depan rumahnya itu di jalan, supaya orang tahu, oh ini rumah ini sudah bertaubat dari minum khamar ini. Sehingga disebutkan jalan di Madinah jadi becek. Ya. Kalau najis, coba kalau buang kencing di situ, apa gak marah orang? Ya kan? Ya, masa buang najis di jalan, nanti kotor pakaian kita kan gitu. Ini diantara dalil bahwa khamar tidak najis. Kalau khamar dianggap tidak najis, maka alkohol tak najis, ya kan? Cuma haram untuk dikonsumsi saja. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i ya dinyatakan najis. Nah, berikutnya al-kalbu wal khinzir, yaitu hewan anjing dan babi. Ya, jadi dua hewan ini dinyatakan najis mughallazah, najisnya berat, anjing dan khinzir. Fakullun minhuma najisul ain. Ya, dua hewan ini najisul ain, memang bendanya itu, hewannya itu najis. Ya. Wa yajibu tathiru minhuma, wajib bersuci kalau menyentuh dua hewan ini. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Ya. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh anjing dengan mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Ya, ini cara khusus ya, khusus. Beda dengan najis yang lain. Kalau najis yang lain cukup dicuci sekali 2 kali selesai. Kalau anjing ini enggak selesai kalau 2-3 kali, harus 7 kali dan mesti menggunakan tanah. Kalau menggunakan sunlight atau sabun enggak cukup, tidak cukup. Nah, ini menunjukkan mughallazah. Ya, dia najisnya najis berat, ya, najis berat. Nah, adapun khinzir, ya khinzir sudah disebutkan ya bahwa khinzir itu adalah najis ya. Bukan cuma dagingnya saja yang najis, tapi semuanya. Dalam mazhab Maliki, anjing itu yang dianggap najis hanya mulutnya, karena ya air liurnya saja ya. Tapi mazhab yang lain mengatakan anjing ini najis semuanya.
Oleh karenanya dalam mazhab Maliki ada yang membolehkan makan anjing, kecuali bagian mulut menjadi dagingnya nggak apa-apa gitu. Nah, itu pendapat yang aneh gitu ya, menyelisih pendapat jumhur ulama ya. Dikatakan anjing itu kenapa semua tubuhnya najis? Karena dia nggak mandi, mandinya dengan jilat-jilat itu tubuhnya gitu ya, dijilat-jilat tubuhnya, jadi akhirnya semua jadi ikut najis. Nah, tapi ya dalam mazhab Syafi'i ya, kalau kena najis ini mesti dicuci dengan 7 kali, satu dengan tanah, apapun itu. Mau baju juga begitu, ya mau baju juga begitu. Mazhab yang lain itu hanya bejana saja. Kalau umpamanya sandal atau kemudian baju yang kadang-kadang anjing datang gitu tidur dia di situ kan. Nah, ini kalau baju putih pula kan, direndam dengan lumpur kan jadi jadi kotor dia jadinya, dia nggak akan jadi putih bersih lagi ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang mesti dicuci 7 kali. Nah, berikutnya ya, inilah 6 jenis ya, 6 jenis najis-najis yang pokok ya, dan ya masing-masing ada yang dikiaskan dengan 6 yang pokok ini. Berikutnya aqsamun najasat ya, macam-macam najis. Najasatun mughallazah, ada namanya najis berat. Najis berat. Wahia al-kalbu wal khinzir, yaitu anjing dan babi. Disebut najis mughallazah, najis berat. Kemudian yang kedua najasatun mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan. Nah, ini najis yang ringan ini najis yang bisa dimaafkan, dimaafkan, yaitu najasatus sabi. Contoh najisnya air kencing bayi laki-laki ya, yang belum makan selain susu ya. Nah, ini kalau dia kencing dia cukup diperciki air saja, jadi tidak harus dicuci. Beda dengan kencing anak perempuan. Kalau anak perempuan harus dicuci, maka berarti najisnya ringan, tidak harus dicuci. Nah, kemudian yang ketiga najasatun mutawassitah, ada najis yang tengah antara berat dengan ringan. Apa itu? Wahia kullu najasatin ma'ada najasatil kalbi wal khinzir wa najasatis sabi yakfi fiha al-ghuslu marratan wahida, yaitu semua najis selain daripada anjing, kemudian babi dan air kencing bayi laki-laki yang belum cukup 2 tahun ya. Ini cukup dicuci sekali saja. Nah, kalau sudah hilang najisnya ya sudah dianggap suci. Nah, tadi berbeda dengan anjing dengan babi, ini mesti dicuci 7 kali, walaupun sudah dianggap bersih ya masih dianggap kurang mencucinya. Nah, kemudian sedikit lagi ya, yaitu terkait izalatun najasah wa tathiruha. Bagaimana cara membersihkan najis? Kalau kita sudah tahu ini najis ini mengenai kita, maka mesti dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Disebutkan inna najisal ain kal kalbi wal khinzir wal maita wad dam wal baul nahwi la yutahhir la yathuru nihaiyan wa yustasna syai'ani. Sesungguhnya ya, najis ain, najis benda tadi seperti anjing, kemudian babi, bangkai, darah, kencing ya, ini tidak bisa dibersihkan selamanya. Yang tadi nggak bisa berubah menjadi suci ya, dia sudah diponis dia menjadi najis selamanya ya. Wa yustasna syai'ani, dan dikecualikan 2 yang dianggap najis, tapi najis ini bisa dirubah menjadi suci dari benda najisnya itu. 1, khamar ini asalnya khamar itu najis, tapi kalau dia biarkan khamar itu dibiarkan sampai menjadi cuka, maka cuka berubah menjadi suci ya. Yang penting disebutkan tidak diberikan tambahan. Jadi pemanya ini kalau kami di kampung begitu, biasanya tuak ya, tuak itu yang diambil dari pohon apa namanya itu, yang dibuat kolang kaling itu apa namanya, aren. Nah,
itu nanti dipotong ininya ada airnya keluar, ya kan. Ini kalau dari pagi sampai jam-jam 10, kalau pagi diambil jam 10 itu masih manis. Lewat dari itu sudah mulai agak berubah-berubah, nanti lama-lama memabukkan. Memabukkan. Tapi biasanya orang ambil kalau nggak diminum, nggak habis diminum kan, dia kalau sudah naik siang-siang udah nggak enak diminum, ya udah dimasukin di botol, dibiarkan sampai sebulan mungkin, lama-lama dia rasanya berubah jadi cuka. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya cuka yang terbaik di antara kalian adalah cuka yang terbuat dari khomar. Cuka yang terbuat dari khomar itu adalah sebaik-baik cuka. Dan Nabi pernah memuji cuka. Ya, pernah suatu ketika Nabi memanggil Jabir datang ke rumahnya, dia ajak makan gitu. Ternyata diberikanlah roti gitu. Roti aja. Ya. Lalu Nabi mana lauknya? Kok cuma roti gitu kan? Dikasih, enggak ada, cuma cuka katanya. Cuka itu sebaik-baik lauk kata Nabi SAW. Kata Jabir, setelah itu aku jadi suka ya ya makan roti pakai cuka gara-gara Nabi memuji bahwa sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Dan ternyata katanya cuka juga bagus juga untuk kesehatan cuka itu. Nah, baik. Ini khamar ya, ketika dia dibiarkan kemudian berubah sendiri menjadi cuka, maka dari najis berubah menjadi suci. Berikutnya al-ma' ghairil ma', cairan yang bukan air. Ya, maksudnya sebetulnya ini adalah minyak. Gimana minyak itu kalau bercampur dengan najis? Disebutkan idza tanajjasa la yatur. Hukum asalnya kalau minyak ini najis nggak bisa disucikan lagi, sebab Nabi SAW pernah mengatakan begini, kalau ada bangkai tikus itu jatuh ke dalam minyak, kalau minyaknya beku maka buanglah bangkainya dan sekitarnya, karena dipastikan dia nggak nyelam gitu kan sebelum. Tapi kalau dia cair, buang semuanya, karena kita nggak tahu ya dia sudah ya mutar-mutar di situ ya, sehingga nggak bisa dibedakan mana yang terkena najis, mana yang tidak. Ya, ini sebetulnya hukum asalnya. Namun sebagian para ulama mengatakan bisa dibersihkan. Gimana caranya? Caranya katanya yumkinu tatin bisabbil ma alaihi fayatfu. Disiram air supaya najisnya itu mengapung. Jadi minyak itu ditambahkan ke dalam air, habis itu dibolongi bawahnya. Jadi kalau mengapung ke atas najisnya bersama air, ya ambillah itu airnya, minyaknya diambil kembali dipakai. Itu artinya dia sudah terpisah dengan bangkainya atau najisnya. Namun ini hanya sebagian para ulama yang menyatakan begitu. Ya, di mana Nabi SAW secara mutlak mengatakan kalau minyak itu padat, karena kadang minyak itu padat kalau di tempat yang dingin, ya itu minyak yang dimasukkan di botol membeku dia gitu kan, membeku. Nanti dipanasi dulu lama, baru kalau mau goreng baru mencair gitu. Kalau sekiranya di wajan gitu, ya enggak ditumpah gitu, atau mungkin dia bekas goreng pisang, dia padat loncat ke dalam situ, tikus dan mati dia di situ, ya ini masih boleh dipakai gitu. Nah, kemudian al-jildun najis bil maut, ya, yaitu kulit bangkai. Ya, jadi kalau ada hewan, contoh kambing atau sapi bangkai, otomatis semuanya kan jadi najis karena dihukumi bangkai. Tapi kulitnya ini masih bisa diselamatkan, dirubah menjadi suci. Bagaimana caranya? Ya dipisahkan dari dagingnya, namanya disamak, ya disamak. Inilah 3 hal yang dikecualikan oleh para ulama dari sesuatu benda yang najis bisa berubah menjadi suci. Adapun yang lainnya tidak bisa. Contoh kencing, ya kencing mau diapain? Mau diapain kencing itu ya sehingga dia bisa menjadi suci? Tidak bisa. Jadi selamanya dia menjadi najis, apapun kita buat padanya tidak bisa berubah menjadi suci. Nah, berikutnya al-ina awis saub awil badan, ya, bejana, kemudian pakaian, kemudian badan, ya. Alladzi tanajjasa bi kalbin aw khinzir,
yang najis disebabkan karena anjing atau babi. Yuksalu sab'a marrat, ini dicuci 7 kali. Itu dalam mazhab Syafi'i ya, disebutkan ya, bejana, contoh piring ya, kemudian sendok dan yang lainnya ya. Kemudian saub pakaian. Begitu juga badan kita ini ya. Jadi umpamanya ada anjing jilat kita gitu kan. Ini tangan mesti dicuci 7 kali ya. Kemudian salah satunya menggunakan tanah ya. Sebetulnya ya mazhab yang lain itu ya hanya bejana saja, karena dikhawatirkan pada bejana itu ada sisa bakteri dari air liur anjing itu yang tak hilang gitu, sehingga kalau kita makan malah masuk ke dalam tubuh kita berbahaya. Tapi kalau pakaian, sandal, ya kaki yang dijilat anjing, ya cuci sekali sebetulnya sudah cukup, tak harus digosok pakai tanah. Dan luar biasa tanah itu, ya kalau umpamanya ada piring istilahnya piring keramik ya, biasa kalau lama dipakai dia menjadi hitam ya. Ada hitam-hitam. Nah, kalau mau menghilang hitam-hitamnya itu ambil tanah digosok gitu, dia menjadi bersih putih kembali. Ya, putih kembali. Tapi kalau pakai sabun digini-gini enggak hilang dia. Tapi kalau pakai tanah dia akan hilang. Nah, itulah salah satu di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang dengan menggunakan itu, dan para sahabat dalam enggak ada yang nanya-nanya. Nggak usah pakai tanah lah, ya coba pakai daun bidara gitu kan. Daun bidara itu kan bisa berbusa ya, dan bisa licin. Nah, karena licin dan berbusa itu ya disamakanlah dengan sabun. Sekarang orang kalau mandi bagus dia pakai daun bidara. Nah, berikutnya baulu at-tifli ya, az-zakar alladhi lam yat'am ghairal laban ya. Nomor 5 ya, kencing anak laki-laki ya, yang belum makan kecuali susu ya. Ini mestinya yang sehat itu yang begini. Jadi anak itu dari bayi sampai 2 tahun ya udah minum ASI aja, nggak usah dikasih makan yang lain ya. Tapi kita ini baru 6 bulan kasih bubur, kasih pisang, kasih yang lainnya gitu. Walaupun itu sebetulnya belum saatnya ya, belum saatnya. Makanya orang dulu itu mereka mau menyusui anak-anak karena modalnya nggak kasih makan. Coba kalau anak kita sekarang ya, ada nggak yang mau gitu ya, digaji ambil anak ya, kamu yang rawat dia sampai 2 tahun. Kan Nabi dulu begitu ya, sampai 2 tahun. Nggak ada yang mau. Dulu mereka mau. Kenapa? Kalau dia punya anak ya kan otomatis air susunya banyak itu. Ya kalau cuma 1 anak nampaknya berlebih gitu kan. Nah, ambillah anak yang lain. Ya dengan cara itu dapat duit. Dia tidak mengeluarkan modal. Tapi coba kalau anak-anak sekarang baru 6 bulan sudah harus minum ini minum itu. Wah, nggak ada lah yang mau, keluar modal. Ya rugi nanti kita kan, suruh bayar 1 juta malah ongkosnya lebih banyak dari itu. Ya. Nah, dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, dan ada suku khusus yang memang pekerjaannya begitu. Baik. Walam yablugh amaini yakfi fi tathhirihi ar-rish alaihi bima ya'ummuhu wa yagmuruhu ya. Maka kalau ada anak kecil yang belum 2 tahun dan tidak makan kecuali susu ya, maka cukup ya cara membersihkannya, mensucikannya dengan diperciki air ya alaihi atasnya, ya ummuhu wa yakmuruhu ya. Kalau sudah terkena semua yang basah itu dengan air maka sudah cukup. Wa yuksalu baulul jariyah. Tetapi kalau anak-anak wanita ini mesti dia dicuci. Kalau anak perempuan ini ada bedanya anak laki-laki dan anak perempuan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallam, yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam ya, dicuci dari kencing anak perempuan dan diperciki saja untuk kencing anak laki-laki. Nah, ini cara membersihkan daripada najis ya. Adapun yang lainnya ketika mengenai badan kita maka harus dicuci dan dihilangkan najis itu dari kita. Dan najis itu meliputi pakaian, badan
dan tempat ibadah. Yaitu yang harus dipastikan suci dari najis di saat kita hendak melaksanakan ibadah salat. Kemudian yang lainnya suci dari hadas gitu ya, maka harus berwudu atau harus mandi. Nah, jadi dua hal itulah yang wajib diperhatikan ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Jadi kalau suci dari najis itu luar kita ini luar. Kalau suci dari hadas ini roh kita. Ya, jadi kalau terjadi hadas pada diri kita, otomatis roh kita itu kotor, maka harus dibersihkan. Enggak mungkin juga roh kita cara membersihkan roh bagaimana? Nah, itulah makanya disuruh walaupun bukan wajah yang bermasalah, bukan kaki yang bermasalah pantat, ya kentut dia, bukan pantat yang dicuci. Malah yang dicuci pantat enggak disentuh sama sekali. Ya, contoh tidur. Ketika orang tidur, ya sudah dia hadas, ya tidur yang tidur ya apa yang tidur ya saya muka gitu dicuci gitu ya, tapi tetap juga ya sampai kaki harus dicuci ya. Apa masalahnya? Masalahnya roh kita sudah kotor, maka kalau sholat jasad dan roh semuanya harus bersih. 6. Taib. Ya, sampai di sini penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, beberapa hal benda-benda yang najis yang mesti kita ketahui ya dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan ya muntah itu najis, ya iya aja. Ya, memang begitu dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab yang lain ada mengatakan tidak. Ya, apalagi liur lagi. Air liur dianggap najis. Sebagian mazhab yang lain mengatakan tidak ya. Jadi seperti itu. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nah, kadang kita tuh sikat gigi Ustaz. Sekarang kan kita udah wudu, cuman masih banyak, kita tahu itu darah lah kan. Itu harus betul-betul kering atau gimana? Atau itu termasuk yang mengalir itu kan? Nah, jadi ini termasuk yang ma'fu karena sedikit. Apalagi bisa ditelan nggak darah itu? Ya, mesti kan hukum asalnya haram juga dikonsumsi kan? Haram juga dikonsumsi. Namun sebagian para ulama mengatakan ini diantara hal-hal yang sulit seseorang untuk menghindarinya. Kecuali kalau terasa gitu kan, darah itu ada rasanya tersendiri ya. Ya kalau terasa dibuang, jangan sengaja ditelan gitu. Tapi kalau sudah tak terasa lagi, ya sudah bercampur dengan air liur dan nggak kita tahu, masa harus cari-cari jernih gitu kan? Nah, ini namanya takalluf ya, menyusahkan diri. Maka dalam keadaan seperti itu, ini sudah ma'fun anhu ya. Karena nanti akan kita bahas itu hal-hal yang najis-najis yang dimaafkan. Salah satu di antaranya adalah yas'ubu alaihi ihtiraz anhu, sesuatu yang sulit kita untuk menghindarinya ya, sulit kita untuk menghindarinya, maka dia dimaafkan. Di antaranya contoh kucing itu hewan yang sulit kita untuk menghindarinya karena dia hidup bersama dengan manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan innahu minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu termasuk hewan yang suka keliling-keliling di antara kalian ya. Kucing kadang-kadang naik pula di tempat kita duduk gitu kan, masuk di kain kita ya. Beda dengan anjing ya, dia lebih liar dibanding kucing. Makanya kucing ini termasuk hewan yang dimaafkan ya. Kalau sekiranya dia kotor dimaafkan. Nah. Misalnya di kasur ada anak kita kencing, untuk membersihkan ini. Nah, pertama kalau di kasur anak-anak kita kencing, ya kita bersihkan pakai air hingga kemudian kencingnya itu hilang baunya. Kalau dia kering kan apa masih ada baunya? Kalau masih ada baunya berarti najisnya belum hilang. Tapi kalau sudah hilang baunya, dia kering, maka sudah dianggap bersih. Nah, gitu cara membersihkan air kencing yang di kasur. Ya, jadi dilap pakai
kain basah hingga kemudian dirasa ini sudah bersih ya. Dan nanti kalau dia kering, kalau masih bau berarti masih ada najisnya. Nah, kalau sudah hilang baunya berarti itu sudah suci. Nah, sama muntah itu jadi membersihkan najis itu dengan menghilangkan najisnya dan bekas-bekasnya. Ya, makanya orang kalau cebok itu nggak harus pakai air, boleh pakai tisu, ya kan? Nah, kalau sisa-sisanya sudah hilang, habis, sudah dianggap suci, Nah, itu caranya, itu cara membersihkan. Makanya orang dahulu ya medianya pakai batu, ya 3 batu minimal ya. Nah, kalau itu sudah ya sudah dianggap suci bersih. Namun kalau dia dicuci pakai air kemudian, maka itu lebih utama ya. Dan itu yang dilakukan oleh penduduk Kuba, sehingga penduduk Kuba itu dipuji di dalam Al-Quran. Ya, dipuji dalam Al-Quran bahwa penduduk Kuba itu di sana terdapat orang yang suka dengan kesucian. Ternyata apa? Kenapa orang Kuba itu dipuji oleh Allah? Ternyata dia menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Nah, jadi umpamanya kalau kita mungkin disiapkan, kadang-kadang ada WC disiapkan tisu gitu kan. Nah, kalau mau pakai tisu aja habis itu selesai boleh. Mau pakai air aja nggak pakai tisu boleh. Tapi kalau tisu dulu digosok pakai tisu, dibuang, habis itu cebok pakai air, itu lebih bagus. Nah, karena betul-betul yakin ya sisanya dan baunya hilang semuanya. Nah, ada lagi? Nah, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini kajian kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.